orang yang masuk di dalam perjalanan Allah, yang pertama adalah taubat. Semua. Ya, kalau mau masuk ke jalanan Allah, Toreto itu, ya orang yang menuju ke jalan Allah harus taubat dulu. Taubat. Taubat apa? Tadi dari dosa yang dosa keseluruhan, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, zahir maupun batin, dia kembali kepada Allah. Kenapa? Kalau nggak diawali dengan taubat, yang nggak diawali dengan taubat yang benar, dia akan ngawur, ya, dia akan berkesimpangan dan nggak bakalan bisa cahaya ilmu, cahaya Allah di dalam kalbunya. Nggak bisa kalau belum taubat. Makanya tubu ilallahi jami'a, ya, bertobatlah kalian seluruhnya kepada Allah, kembali kepada Allah. Akhir sogohir, dosa-dosa yang kecil, yang makruh tadi, menurut yakin hasanat, tadi dia merasa sudah banyak amal kebaikannya, sudah merasa dia bertaubat, ya, sudah benar taubatnya, ibadahnya udah benar kata dia, ya, itu harus taubat. Bahkan puncaknya adalah, dan nanti itu kan bidayah itu awal tuh, puncaknya adalah bila mana, ya, dia keluar jalur dari toreko, dia harus tobat. Apa jalur torekonya? Ya, salah satu diantaranya adalah dia menzolimi salah satu makhluk Allah, sekalipun itu hewan. Kan hewan adalah makhluk Allah. Hanya mereka mau orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, pohonan diajak bicara, ya, hewan diajak bicara. Itu makhluk Allah, mereka yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma, jangan dianggap mati mereka itu. Mereka itu bertasbih selalu, makanya pakai fi'il mudhari, yusabbihu, selalu bertasbih. Yang ada di lapisan langit, bahkan ada di bumi lapisannya, kepada Allah Subhanahu, enggak mati. Ini jangan dianggap mati, ya, gini jangan dianggap mati. Kenapa kita nggak mati? Kita buta karena mata hati kita hati kita masih mati. Sama-sama mati akhirnya kita. Ya, kagak niat, kita benar niat. Ya, Masya Allah. Ini harus kita sadari, Pak. Orang yang sudah rajin semacam kita ini harus menyadari ke arah situ, bahwa seluruhnya itu adalah hidup dalam pandangan Allah, karena difirmankan mereka selalu bertasbih kepada Allah. Berarti hidup. Cuma gaya bahasa tasbih mereka yang kita kagak ngerti. Kita nggak tahu bahasa, yang nggak dengar telinga kita, ya. Nah, sampai saya Syafii, kita mohon maaf saya Syafii, saya belum terus kayaknya metodenya taubat dulu, ya. Syekh Syafii itu setiap begitu memasuki sore hari, kayak begini nih, kayak gini, kupingnya bising, telinganya bising. Kenapa begitu? Dia mendengar ikan-ikan di lautan dan di daratan itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya bagi mereka berisikan malam daripada siang. Malam tuh berisik, Pak. Ya, wah, banyak yang pada memuji kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi, terus beristighfar seluruhnya. Karena kita merem, mata kita merem, kuping kita merem, hati kita merem, malam pulas. Gitu. Kalau kamu mereka bisa nggak bisa tidur, mereka nggak bisa tidur, ya. Oh, bisa, Masya Allah, luar biasa itu, ya. Jangkrik bertasbih, semut-semut bertasbih semuanya. Tuh, itu firman Allah. Taubat. Itu, ya. Kita harus bertobat. Seutuhnya taubat itu kembali kepada Allah, sudah meninggalkan segala sesuatu, ya, yang dilarang dalam syariat, dan menunaikan segala sesuatu apa yang diperintahkan di dalam syariat. Sampai masalah akhlak tadi, ya, masalah akhlak, jangankan menghina sesama manusia, menghina sama hewan aja jangan. Itu makhluk Allah, ya. Siapa tahu lebih mulia hewan itu dibandingkan kita. Tuh, gitu, Pak, ya. Sampai kita kena dalam surah Al-Kahfi, seekor anjing masuk surga. Berapa anjingnya? Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena begitu dia diperintahkan oleh Ashabul Kahfi, kamu pulang sana anjing,
Ya, anjingku pulang, kamu jangan ikut kami. Anjing bilang, saya senang, saya cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Akhirnya keputusannya adalah Satul Kahfi tadi darinya, dia ikut karena dia cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Kenapa? Taubat. Sampai anjing aja masuk ke anjing masuk surga. Masya Allah, kita mah ya. Kan zaman dulu bukan anjing kita musuhin. Zaman dulu tapi ya koyok-koyok. Iya, sampai mui kita ya. Dulu kita makhluk Allah, ya makhluk. Ya. Nah, ini bertobat ya. Dan makanya semua di dalam perjalanan agama Allah, dalam syariat, ada agama Allah diajarkan ya sampai saat ini oleh para ulama salaf soleh kita itu banyakin bahkan biasakan jangan tinggalkan sholat sunnah taubat. Ya, sholat sunnah taubat. Hati kita mau melencong mulu. Ya, hati melencong, mulai ternyata orang kagak seneng kita ya. Buat dua koleng yang dia rasanya. Itu kan taubat tuh. Ya, sudah taubat kita. Karena apa sih? Makanya tadi kita katakan kita nggak tahu umur kita itu sampai kapan. Ya, sekarang masih hidup, ntar malam belum tentu. Besok pagi belum taubat. Banyakkan sholat taubat. Aku sholat sunnah taubat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya, surahnya ayat surah minal Quran. Apa yang kita bisa dari bacaan Al-Quran, bisanya qul huwa makinna, surahnya udah itu. Ya emang bisanya itu ya. Dan penting sholat taubat biasakan, yang ditinggalkan. Makanya ada awabin. Sering saya sampaikan, ada sholat sunnah awabin ba'da maghrib. Itu sahih hadisnya. Ya, ba'da maghrib sholat sunnah awabin. Setelah kita zikir, kemudian sholat ba'da maghrib, kemudian kita sholat sunnah awabin walaupun 2 rakaat. Apalagi lebih. Setelah itu kita berangkat ke majlis taklim. Nah, lebih utama majlis taklim. Tapi ini yang tinggal ya. Tapi kalau yang mau sholatnya udah di masjid, ya apa memang udah hadir di musola, di majlis taklim, ya sholat awabin dulu. Atau awabin artinya orang yang kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Biasakan, ya. Aku sholat sunnah awabin 2 rakaat lillahi. Aku sholat sunnatan awabina rakaataini lillahi ta'ala. Aku sholat sunnah awabin 2 rakaat lillahi. Kita teruskan. Kata Syekh Fakih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qala Adam, ya Nabi Allah Adam, ya, bertanya, ya Nabi Allah Adam bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku." Ya, ini rububiyah makanya nih. Di Al-Quran itu Rabb, ya Rabb, ya itu rububiyah. Ya Rabbi, innaka, wahai Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya Engkau salata ala iblisa, salatu ala iblisa, alaya ya, salata alaya iblisa. Engkau telah mengutus kepadaku. Siapa yang diutus? Iblis. Ya, engkau telah mengutus kepada si iblis. Wala astati'u, aku enggak berdaya, aku enggak mampu untuk menghindari godaan an'amtaniya minhu illa bika, untuk mencegah godaan iblis tadi illa bika, kecuali berdasarkan pertolongan. Gak ada yang mampu. Ya, Nabi Allah Adam aja digoda sama iblis, bilang ya saya kagak mampu ya Allah menghindari godaan iblis. Dan melalui apa godaannya? Ya, melalui Nabi Adam nggak mampu sebetulnya itu, karena dijaga oleh Allah. Akhirnya yang digoda, yang diganggu itu, yang dibujuk rayu itu adalah istrinya Nabi Allah Adam alaihi salam. Istrinya Siti Hawa, itu yang dibujuknya tuh, dirayu ya. Karena di dalam Al-Quran diterangkan, dijanjikan oleh wahai Adam, kalian tinggal berdua di dalam surga. Tapi ingat nih, pohon ini jangan sekali-kali ente deketin. Di ayat lain, wahai Adam, kalian tinggal berdua di dalam surga, tapi jangan pernah makan buah pohon ini. Ya, ya dah, tinggal berdua.
karena atas dendamnya iblis tadinya tuh ya, iblis dendam. Kan iblis sudah dikeluarin dari dalam surga, dikeluarin gak boleh masuk, udah dikeluarin dalam surga. Ada iblis tuh. Tapi ngapa iblis bisa masuk ke dalam surga? Tuh. Ya, orang yang sudah dilaknat tapi bisa masuk ke dalam, tidak, karena di dalam surga itu tadinya beliau iblis bersama para ahli surga, bersama para malaikat Allah, ya, para ahli surga di dalamnya ketika itu sudah mengenal persis tentang dulu teman tidurnya, dulu teman ngopinya bareng, itu ya, teman main gaplek dulu bareng tuh di surga di iblis sama ya, udah kenal banget, ya. Nah, ada orang dalam. Nah itu tuh, itu bahayanya begitu ya. Ada orang dalam yang mempersilahkan iblis bisa masuk ke dalam surga. Siapa? Ada yang mengatakan ular, ada yang mengatakan seekor hewan ya, seekor burung, ya, seekor burung yang sangat indah sekali, apa namanya itu? Burung merak, ya, burung merak. Kemudian ular yang besar, ya, yang bisa membawa dia ke dalam surga. Itu orang dalam namanya itu. Ya, membrengsek juga kalau ada orang dalam. Terus saya tahu begitu. Dari satu sisi ada yang memudahkan, ya, membuat kita mudah karena ada orang dalam. Itu namanya wasilah. Makanya kita Ahlussunnah wal Jamaah selalu berwasilah, bertawasul kepada orang-orang dalam, kepada para anbiya, kepada para aulia, pada orang-orang kenapa? Supaya mudah masuk ke dalam gampang. Kalau ada orang dalam yang kita sebagai wasilah kita, pelantara atau tawasul ya, tawasul kita tuh, ya, kita selalu pakai tawasul, kita bilahat bertin nabi terus ya, kita mohon ya, tawasul kita untuk menyampaikan, membawa amanah doa kita kepada Allah. Tuh, ada orang dalamnya tuh. Penyebabnya, hanya dia bisa masuk padahal sudah. Kenapa? Ya, dibiarin aja sama Allah. Ya, dibiarin aja sama Allah Maha tahu ya. Itu sudah rekayasa Allah. Ya, sudah rekayasa Allah karena perjanjian Allah ketika itu, ini ja'altu fil ardi khalifah. Aku akan jadikan di muka bumi khalifah, yaitu bangsa Adam, bangsa manusia. Kalau dibiarin saja Nabi Allah Adam dan Siti Hawa di dalam surga, ya, atau kalau dibiarin saja nggak ada kita, ya, kalau ada kita di bumi kosong ini dan nempatin bangsa jin, ya, karena perjanjian Allah tadi sudah kalam kodimnya Allah bicara seperti itu. Makanya rekayasa Allah, politiknya Allah, bagaimana caranya supaya Adam dan istrinya bisa keluar dari surga tanpa sakit hati, ya, dicari caranya. Adam jangan deketin pohon ini ya. Allah sudah tahu, iblis nggak tahu apa-apa, dia mana ini kesempatan gua, kata iblis, ya, dendam gua nih enak aja dalam surga gua dikeluarin, ya, digoda tuh, ya, padahal sudah rekayasa. Iblis kagak tahu apa-apa, maksud Allah dia kagak tahu. Makanya begitu Pak, apa yang terjadi itu pasti ada hikmahnya, ya, kita nggak tahu apa maksud Allah dan apa tujuan Allah. Karena Nabi Adam, saya nggak kuat, nggak sanggup katanya, ya, kecuali atas pertolongan kau. Kalau Allah menjawab dalam hal ini, la yuladu laka waladun, tidaklah terlahir dari bangsa kamu wahai Adam seorang anak, illa wakaltu alaihi, kecuali aku wakilkan, ya, alaihi pada walad, daripada Bani Adam itu malaikat, gitu ya, seseorang yahfazuhu, yang akan menjaga si walad dari anak tadi atau orang Bani Adam itu, maka iblis alaihi laknatu wa min qanis. Tidaklah terlahir seorang manusia, Allah bilang, ya, kecuali aku kirim yang menjaga dia itu. Dari apa? Dari godaan iblis. Aku kirim. Siapa namanya? Malaikat hafiz. Ya, malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga kita itu adalah malaikat hafiz, ya, malaikat hafiz yang menjaganya. Makanya
ada kiramal katibin, ya, ada kiramal katib. Malaikat ada 20 nih, selamanya ada 20 di sisi kita, Pak. Yang sudah biasa itu malaikat raqib dan malaikat selalu ada dia, ya. Kemudian malaikat yang 20 ini termasuk raqib dan atid, ya, ada yang di bibir, ada di dua mata kita, di telinga kita, di kepala, di tangan nih, ya, tangan kanan, tangan kiri, di kaki semua, ya. Itu ada 20 depan belakang atas bawah. Ngapain makin takut sama hantu kita? Ya, mau kuntilanak takut. Padahal ada malaikat di sisi kita. Di sisi kita, kenapa nggak yakin kita? Yakinan sama kuntilanak, denger kita. Kalau malaikat kita kan denger, ya. Betul. Nah, jadi heran kita makin takut. Ya, ini kalau ada kuntilanak ketakuan cuma 2 dia, ya. Kuntilanak itu cuma 2, ketawa sama nangis. Itu doang dia betul. Kalau nggak nangis dia tawa. Dia nangis, habis nangis dia tawa. Nah, ya, itu dia tuh andalannya tuh itu tuh, ngapain nggak usah pakai takut. Ya. Ini ada 20. Ya. Ada berapa? 10 itu bergantian tuh. 10 bergantian. Siang dan malam ganti, dia hapusan itu. Ya, dihapus. Masing-masing kita ada 20 yang mutlak malaikat raqib dan ini malaikat hafizah, ya, malaikat yang memelihara. Dari daya ini nih, godaan iblis dijaga oleh Allah. Makanya, Pak, tadi kami sampaikan bahwa kita sangat bersyukur kepada Allah dijauhi dari perbuatan maksiat, ya, dijauhi dari perbuatan. Kenapa? Dijaga oleh Allah melalui malaikat husna. Dijaga, kita dijauhi itu, ya. Kita nggak mabuk, kita nggak berjudi, nggak berzina, nggak mencuri, ya, dan lain sebagainya tuh dijaga. Sangat bersyukur, ya, makanya, ya, kita sangat bersyukur melalui itu malaikat ini. Yang menjaga. Qala ya Rabbi zidni, ya Allah tambahkan lagi nih, ya, keterangannya tuh. Qala, Allah jawab, al hasanatu bi asyri amsalih wa aziduha. Allah bilang, satu kebajikan itu aku balas 10 kali lipat. Satu kebajikan bi asyri amsalih, aku balas 10 kali lipat, wa aziduha, dan bahkan aku tambahkan. Bukan 10 aja tuh, 10 berapa? 70, ya, 700, bahkan sampai 1000, lebih dari 1000. Coba kebajikan, ya. Kita sedekah nih, kita sedekah satu kebajikan sama orang lain, balasannya 10. Kita sedekah sama orang tua, sama bapak kita, sama emak kita, 700 kali lipat. Kita sedekah sama guru kita yang mengarahkan dan membimbing kita itu 1000 kali lipat. Apa balasannya? Ya, tuh, sama janda mulu sedekah. Ngapa janda tua, ya, tapi janda yang tua, mana yang tua rawatin tuh, sedekahin makannya gitu, ya. Pak, mau diperintah kan kita, ya, kain, ya, jaga lindungi, gitu. Orang apa? Pada duafa. Ya, itu 10 sampai 700 sampai 1000 kali dapat, bahkan bertambah. Mudha'afa, berlipat ganda. Wasayatu biwahidatin wa amhuha, sedangkan keburukan mah cuma satu, ya, satu keburukan, satu udah, satu doang. Bahkan kalau kebaikan, orang baru niat doang satu ditulis, udah ditulis satu, baru niat kebaikan, ya. Makanya apa namanya, kebaikan itu lebih baik daripada amal, ya. Niatul mukminin khairun min amalihi. Niatnya seorang yang beriman terhadap kebaikan itu lebih baik dibandingkan amal. Berniat doang, ya, udah dicatat satu. Makanya banyak niat aja, Bang.
Punya kita. Ya kalau saya punya uang nih miliaran, ya saya sedekahin semua. Gitu niatnya udah. Punya niat. Ya. Jadi berat ya. Kalau kebaikan, keburukan wasaya tu biwahidah wa ampuha. Ya keburukan itu cuma satu, baru niat keburukan nggak dicatat nggak. Begitu selesai melakukan keburukan, malaikat ditahan. Malaikat mencatat keburukan ditahan. Jangan kamu catat dulu, kecuali sudah 7 jam. Ya, 7 jam ditunggu tuh. Ini orang tobat ya, istighfar apa kagak? Ya, ternyata begitu 7 jam kagak baru catat. Ya, baru dicatat tuh dia melakukan keburukan. Tadi kalau ditahan dulu. Sayangnya Allah itu ya kepada para hamba ya, yang kebaikan keburukan enggak buru-buru dicatat. Ya ditahan, jangan catat dulu. Ya. Kotor-kotor aja. Kenapa? Wah ampuhan, cari hapus lagi mau kok. Ya, kotor aja ya, enggak ada dihapus lah begitu dia taubat, ya, minta ampun, dia sadar diampuni oleh Allah. Dihapus oleh Allah. Ya. Makanya tadi jangan catat dulu gitu ya, supaya bukunya agak kotor, tadi hapus lagi, ternyata lagi hapus lagi kotor jadinya. Itu kita ya. Qala ya Rabbi zidni, ya Allah tambahkan lagi. Bagaimana nih? Qala at-taubatu maqbulatun madamatir ruhu bil jasadi. Ya. Para Allah berfirman, ya taubat atau batu makbulah, taubat itu diterima, ya, diterima taubat itu. Artinya apa terima? Madamatir ruh bil jasad, selagi ruh itu masih berada di dalam jasad. Waktunya malam yugorgir kata Rasulullah ya. Sebelum nyawa itu ya berada di tenggorokan. Ya, kalau sudah sampai di tenggorokan, ini taubat udah kagak diterima Allah. Udah. Ya, kalau masih di dada nih, masih ada ngap ya, ini masih ada di dadanya, di perut masih ada, itu masih diterima. Walaupun dia nggak bicara, karena yang udah nggak bicara udah nggak bisa, lisan udah kaku, tapi hatinya masih hidup. Ya, hatinya masih, dia tobat di dalam hati kepada Allah, dia mohon ampun kepada Allah. Ya la ilaha illallah wa atubu tobat diterima oleh Allah, Maha mendengar apa yang ada di dalam kalbu seseorang. Ya, jangan dianggap kita talqinin ya. Baca taubat la ilaha illallah, nggak baca-baca, tapi hatinya baca. Itu husnuzon kita, gitu ya. Kita harus selalu husnuzon, jangan beranggapan dosa baca la ilallah kalau baca-baca. Orang lisannya udah kaku, tapi hatinya belum. Hatinya dan perasaannya masih ada. Ya, dia baca tuh di dalam hati. Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Makanya itu masya Allah. Ya kalau yang belum sempat taubat mati. Makanya penyakit seringkali kita bertobat, mohon ampun terus. Ya. Qala ya Rabbi zidni, ya Allah tambahkan lagi nih. Ya masih kurang puas juga Nabi Allah Adam. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan olehmu wahai Muhammad dalam Al-Quran, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku alladzina, itu orang-orang asrafu ya, yang mereka itu melebihi batas ala anfusihim terhadap dosa-dosa mereka itu. La taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian itu putus asa terhadap rahmat Allah. Walaupun dosanya banyak, dosanya banyak sekali nih ya, itu dibandingkan ampunan Allah hanya satu tetes air lautan ya. Makanya Allah disebutnya lautan hampura. Orang sono lautan Allah, lautan hampura. Dosa kita hanya setetes. Jangan pernah putus asa karena dosa. Ya, nanti gitu. Jangan pernah putus asa karena dosa. Artinya orang yang putus asa itu dosa. Jangan pernah putus asa karena dosa. Dosa diampuni, putus asa itu
putus, jangan pernah putus asa. Selalulah ya mohon ampun kepada Allah ya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa ya terhadap rahmat Allah, kasih sayang Allah yang berzunub. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa jamiah seluruhnya, dosa diampuni seluruhnya oleh Allah. Innahu wal ghafurur rahim. Ya Allah wal ghafurur rahim. Allah adalah Maha Pengampun Ar-Rahim, Maha Penyayang, Maha Penyayang. Sayangnya Allah itu ya, sayangnya Allah, pengampunan Allah kepada kita semuanya masih ditunggu sama Allah. Allah tungguin itu ya. Ya sampai kapan ini hambaku ini jadi orang bener ya, udah bener masih merasa bener, masih salah juga. Itu perhatikan ya. Nah, selalu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Tapi khawatirnya belum sempat bertobat ya, sudah diambil nyawa kita oleh malaikat Allah. Allah Subhanahu. Banyakkanlah bertobat, terutama melalui sholat taubat, kemudian sujud taubat ya. Setelah kita taubat, sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Masih dalam posisi tasyahud, itu tasyahud akhir tadi, takbir lagi, niat dalam hati ya, Allahu Akbar, niat dan dalam hati aku sujud taubat lillahi. Tuh, sujud lagi, baca di situ tasbih pujian kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tuluskan hati kita taubat kepada Allah. Nggak ada yang menerima taubat kecuali Allah, nggak ada yang menerima ampunan kecuali Allah. Akui seluruh kesalahan dan kekurangan kita ya, selama ini kita kurang pandai bersyukur kepada Allah, selama ini selalu mengabaikan dan meremehkan rahmat Allah, tidak pandang terhadap nikmatnya ya, selalu kita itu mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud mohon ampun kepada Allah, terima taubat kita ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu udah beristighfar, bersolawat ya, mohon berdoa kepada Allah, selalu menerima taubat para hamba. Wallahu ta'ala a'lam.